الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي ذي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Segala puji bagi Allah yang telah mencucurkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita masih menggenggam keimanan, keislaman dan keihsanan. Itu adalah nikmat yang besar di antara berbagai miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh baginda Rasulullah pada hari kiamat sebagai umatnya dan diizinkan untuk meminum walaupun seteguk saja dari telaga Kautsar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang dhaif ini berwasiat, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam rangka al-khasyah, rasa takut, rasa khawatir bahwa kita belum tentu selamat dari azab Allah, dan ar-raja memiliki pengharapan yang mendalam untuk kita diizinkan memasuki taman-taman keridhaan Allah dan surganya. Jamaah sholat Idul Adha hafidhakumullah. Di antara tanda fakihnya seseorang adalah memanjangkan sholat dan meringkas, memendekkan khutbah. Maka pada khutbah yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan sebagai mau'izatun hasanah, ad-dinun nasihat, bahwa agama adalah nasihat bagi siapapun. Sebab di dalam agama terhadap peringatan terdapat peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat yang baik. Jamaah sholat Idul Adha hafidhakumullah. Di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi, ini adalah kisah yang masyhur terkait kitab yang di dalamnya banyak hikayat-hikayat, kisah-kisah yang banyak diceritakan yang ada ibrah di dalamnya. Dikisahkan di dalam kitab itu seorang ulama besar pada generasi tabi'ut tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak yang kurang lebih wafat pada akhir 100 Hijriah. Suatu ketika setelah selesai menjalani ritual ibadah haji, Abdurrahman Abdullah bin Mubarak beristirahat dan tertidur di suatu tempat di antara Masjidil Haram. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan keduanya. Berapa orang yang datang tahun ini untuk berhaji? Tanya salah satu malaikat kepada malaikat lainnya.
600.000 jamaah, jawab malaikat yang ditanya. Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya? Kata malaikat yang dijawab, tidak satu pun di antara mereka yang diterima hajinya dari 600.000 tersebut. Percakapan itu membuat sang Abdullah bin Mubarak gemetaran. Mana mungkin orang yang berhaji sejumlah 600.000 itu tidak ada satu pun hajinya yang tembus sampai kepada 7 langit dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ia menangis di dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sebab pada zaman itu pergi haji adalah perkara yang berat. Belum ada pesawat, belum ada rute perjalanan dalam bentuk jalanan yang sudah diaspal, atau jalur laut yang terdapat kapal-kapal berlayar yang besar. Bayangkan itu pada tahun 100 Hijriah. Sambil gemetaran, Abdullah bin Mubarak melanjutkan mendengarkan percakapan kedua malaikat itu di dalam mimpinya. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh ibadah haji, maka diterimalah seluruh ibadah haji orang-orang yang berhaji pada hari ini. Kenapa bisa begitu? Kata malaikat yang bertanya. Itu karena kehendak Allah, atas izin Allah. Siapakah orang tersebut? Maka malaikat yang menjawab mengatakan, dia bernama Ali bin Al-Waffaq, seorang yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu di kota Dimashq atau Damaskus. Mendengar ucapan itu, Abdullah bin Mubarak pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia tak langsung pulang menuju rumah, akan tetapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Hatinya pun terus bergetar dan bertanya-tanya. Perlu diketahui jamaah bahwa Abdullah bin Mubarak adalah ulama yang sangat perfeksionis. Beliau adalah orang yang faqih, muhaddits, rawi hadis, dan beliau menguasai kurang lebih 12-14 cabang ilmu di antara cabang ilmu syariat. Dan beliau adalah orang yang sangat kaya raya karena memiliki gurita bisnis yang menjalar di setiap pasar. Sesampai di sana, yakni di Dimashq atau Damaskus, ia langsung mencari sang tukang sol sepatu yang disebut malaikat di dalam mimpinya, yang bernama Ali bin Al-Waffaq itu. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al-Waffaq? Ada, di tepi kota. Salah satu tukang sol sepatu menjawab sambil menunjukkan arah menuju Ali bin Al-Waffaq. Sampai di sana, ia mendapati seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. Benarkah Anda yang bernama Ali bin Al-Waffaq? Tanya Ibnu Mubarak. Jelas, Ali bin Muwaffaq ini tidak mengenal Ibnu Mubarak, sebab pada zaman itu belum ada media sosial, belum ada poster. Sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang bertemu dengan seorang tukang roti yang ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad dan tidak mengenali Imam Ahmad. Padahal Ibnu Mubarak adalah ulama besar yang karyanya juga sampai saat ini bisa kita rasakan. Betul tuan, saya adalah Ali bin Al-Muwaffaq. Ada yang bisa saya bantu? Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah engkau amalkan, yang telah engkau perbuat sehingga engkau berhak mendapatkan pahala haji mabrur, padahal engkau tidak berangkat haji? Wah, saya sendiri tidak mengetahui amalan-amalan saya. Coba ceritakan bagaimana kehidupanmu selama ini. Maka Ali bin Al-Waffaq pun bercerita, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari raya saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Bayangkan, tukang sol sepatu yang mungkin sehari keuntungan bersihnya dari keliling seharian paling hanya 20.000 sampai 50.000. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham. Cukup untuk saya berhaji. Maka saya sudah siap berhaji dengan tabungan 350 dirham tersebut. Tapi Anda batal berangkat haji. Kenapa? Benar. Apa yang terjadi sehingga engkau tidak berangkat haji?
ketika itu istri saya sedang hamil dan mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia sedang ngidam berat. Suamiku, adakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya istriku, aku juga mencium makanan yang lezat ini. Cobalah kau cari di tengah ngidamku, siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat? Mintalah sedikit untukku. Itu adalah aroma yang tercium dari jendela-jendela tetangganya. Kemudian saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari bubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya, bukan Ali bin An-Mu'afak. Akhirnya dengan pelan ia mengatakan, tidak boleh wahai tuan. Dijual berapapun akan saya beli masakanmu. Makanan itu untuk tidak dijual tuan, katanya sambil berlinang air mata. Mengapa? Sambil menangis janda itu menjawab, daging ini halal untuk kami dan haram untukmu wahai tuan. Dalam hati Ali bin Al-Mu'afak bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim, sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya mendasarnya lagi, apa alasannya yang membuat itu menjadi haram bagi saya? Maka janda itu menjawab, sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak dan kami makan. Dengan sesegukan janda itu menjelaskan, artinya daging keledai itu adalah bangkai, dan bangkai itu hukumnya halal secara darurat bagi orang-orang yang belum makan berhari-hari, yang ancamannya adalah kematian. Sedangkan Ali bin Al-Mu'afak bukanlah orang yang tidak lapar berhari-hari, maka daging itu menjadi haram baginya sebab tidak ada hukum darurat. Mendengar ucapan tersebut saya menangis, kemudian kembali pulang. Aku ceritakan kejadian itu pada istriku. Ia pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. Ini kami bawa masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan seluruhnya pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Sa'id ibnu Mu'afak, sehingga Allah menerima amalan hajinya meskipun dirinya tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Ali bin Al-Mu'afak telah mengamalkan akhlak baginda Rasulullah yang disebut sebagai ihsan. Ihsan itu adalah mementingkan uangnya, mementingkan perkara dunianya untuk tetangganya yang diancam kelaparan. Jamaah sholat Idul Adha hafizahumullah. Kisah ini sangat masyhur. Kisah ini bukanlah kisah khurafat. Jika Anda membaca kitab Rawdatul Muhibbin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, Anda akan menemui kisah-kisah seperti ini yang sangat banyak, bahkan kisahnya lebih ekstrim lagi. Dari kisah di atas bisa diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, haji pada hakikatnya Allah lah yang memberangkatkan kita, Allah lah yang memanggil kita, Allah lah yang secara mutlak mengizinkan siapa yang bisa berangkat atau tidak berangkat. Bukan uang kita, bukan kesehatan kita. Memang secara syariat uang yang membuat kita bisa membayar segala biaya haji. Memang secara syariat kesehatan yang membuat kita bisa berangkat dengan jarak yang jauh tersebut. Tapi ada wilayah hakikat keimanan. Uang dan kesehatan hanya bisa bekerja dan bermanfaat jika sudah mendapatkan izin dari Allah. Lihatlah, tahun ini kurang lebih ribuan jamaah furoda yang memiliki uang 450 juta sampai miliaran gagal berangkat. Yang sangat berkelas itu gagal berangkat. Bukankah furoda adalah kelas istimewa yang terikat dengan kepemilikan uang yang banyak dan kesehatan? High class, tapi semua gagal berangkat.
hotel-hotel mewah yang sudah dicatat, tenda-tenda dengan fasilitas nomor 1 di mana yang sudah di-booking, semua tidak memiliki manfaat. Kalau Allah tidak mengizinkan berangkat, maka tidak bisa berangkat meskipun kita memiliki uang miliaran untuk membayar sarana-sarana di dalam haji. Ini menandakan bahwa betapa banyak orang yang beribadah ingin sekali bergantung kepada amalnya, bukan kepada pencipta amal yaitu Allah. Orang yang memiliki uang yang banyak seakan-akan memiliki kewenangan untuk beribadah apapun. Sebenarnya tidak seperti itu menurut kacamata hakikat keimanan. Maka secara syariat kita harus tetap menabung. Namun secara hakikat jangan menggantungkan keberangkatan kita dengan tabungan. Harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang miskin yang menabung bertahun-tahun lalu terus berdoa sambil bersimbah air mata sebagai simbol bahwa dia telah mulai tekad untuk berhaji. Ya Allah, berangkatkanlah aku, istriku dan anak-anakku untuk berhaji kepadamu ya Allah. Melihat Ka'bah, mengunjungi Masjid Nabawi dan makam baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, Rabb yang memiliki kekayaan, datangkanlah apa yang kami butuhkan di dalam menghambakan diri kepadamu. Maka orang yang gagal berhaji karena memperhatikan kesusahan tetangganya, kesusahan umat Islam, kesusahan umat Nabi SAW, maka niatnya kokoh itu tembus ke langit 7 hingga aras. Meskipun niat baiknya belum terrealisasi dalam bentuk amal. Ini menandakan hendaknya kita terus memiliki niat baik dalam setiap amal meskipun secara rasional amalan itu sulit dijangkau. Misal, penghasilan Anda sehari hanya bisa menabung Rp10.000. Biaya haji kurang lebih 60 juta lebih. Bagaimana mungkin secara rasional Anda bisa berangkat hanya dengan menabung sehari Rp10.000? Maka hitungan rasional itu tidak sama dengan hitungan Allah yang maha gaib. Ingat, jalan pertolongan Allah itu bukan cuma uang dan visa. Pertolongan Allah itu sejumlah dengan jumlah nafas makhluk yang ada di alam semesta ini. Bahwa kerap kali kita menganggap dengan rasional kita jalan pertolongan Allah itu cuma satu jalan. Tapi ingat, Allah memiliki subul salam, yakni jalan-jalan yang sangat banyak untuk menuju Allah. Ulama hikmah mengatakan bahwa jalan pertolongan itu sejumlah nafas-nafas makhluknya. Hanya saja untuk mendobrak itu kita harus benar-benar meminta sambil menghinakan diri di hadapan Allah. Masalahnya adalah, wahai jamaah, pernahkah kita berdoa sambil menangis di hadapan Allah? Pernahkah kita memiskinkan, memfakirkan diri kita di hadapan Allah? Sulit rasanya, terutama bagi Anda yang memiliki titel doktor, magister, sarjana. Untuk bisa memiskinkan diri di hadapan Allah itu sulit. Sebab kenapa? Sudah memakai pakaian-pakaian kesombongan, sudah memakai pakaian bergantung kepada makhluk terlalu kuat, sehingga bergantung kepada Allah itu terabaikan. Demikianlah yang terjadi pada tukang sol sepatu tersebut. Keinginan hajinya yang sudah bulat harus ditundanya demi memberikan uang biaya haji tersebut kepada hamba Allah yang tengah kelaparan. Jelas ini adalah amalan dan ruhani kelas para waliullah. Bagi Anda yang sudah berhaji, rindu kepada Baitullah itu bagus. Bagi Anda yang sudah pernah umrah, rindu kepada Baitullah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi jika Anda menjadi orang tua asuh santri-santri yang yatim bagi fakir miskin. Disitulah haji Anda, disitulah kurban Anda. Anda mulai membiayai mereka, santri-santri yang miskin dan yatim itu sejak kelas 1 sanawiyah sampai mereka menjadi ulama. Kelak ketika Anda wafat dan anak asuh Anda telah menjadi ulama, lihat, dia mengajarkan ilmu kepada ratusan orang, bahkan ribuan orang. Betapa banyaknya pahala amal jaya yang Anda dapatkan. Namun jika Anda setiap 4 bulan umroh, bahkan setiap 2 tahun haji, Anda tidak memiliki kepekaan terhadap kesusahan orang, kesusahan tetangga,
Bahkan saudara hanya meminjam uang 1 juta pun Anda tidak kasih, tetapi di rekening Anda memiliki 60 juta, 100 juta, bahkan miliaran, itu sangat sulit. Ini adalah nafsu yang menjadi kendaraan di dalam ibadah. Nafsu jenis seperti ini sangat halus. Hanya orang-orang yang memiliki basirah yang kuat bahwa sebaik-baik hamba adalah hamba yang banyak berkorban kepada orang-orang di sekitarnya. Memang boleh-boleh saja Anda khusyuk di dalam ibadah mahdoh hamba, di dalam ibadah mahdoh Anda, seperti tawaf, seperti sa'i, seperti ibadah umrah. Tapi ingat, jika Anda makan kenyang, sedangkan tetangga Anda lapar, dan Anda tidak peduli akan hal itu, Allah akan pasti pertanyakan pada yaumul hisab nanti. Begitu pula pada kita hari ini yang mungkin bisa menyantap daging-daging yang lezat, tapi ingatlah saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka tidak lagi berkurban, tapi mereka menjadi korban. Mereka disembelih dengan bom-bom Israel. Ini menandakan bahwa paling tidak setiap kunyahan dari daging yang kita makan, kita sambil mendoakan Palestina. Sebab kunyahan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu adalah doa. Ini adalah pembagian nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan nikmat kepada kita dalam kelapangan. Bisa jadi itu menjadi fitnah kita untuk mencintai dunia. Tapi di sana di Palestina diuji oleh Allah dengan berbagai kesusahan. Tapi Allah hadiahkan mereka dengan kesyahidan yang mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan kalau kita bisa memiliki iman yang kokoh di tengah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, maka iman kita harus lebih kokoh untuk menuju Allah. Dan itu adalah sebuah prestasi yang besar. Orang yang bisa mempertahankan keimanannya di tengah-tengah fitnah dunia yang sedang merajalela pada saat ini. Mudah-mudahan haji saudara-saudara kita pada hari ini yang di Arafah, yang di Mina, yang di Musdalifah diterima oleh Allah. Dan bagi kita yang belum berangkat, diberangkatkan oleh Allah. Yang sudah berangkat membuktikan kehajiannya dengan peduli sosial yang sangat tinggi, sehingga haji itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang banyak. Semoga hari raya Idul Adha kita benar-benar mampu menumbuhkan cinta dan kepedulian kepada sesama. Ja'alna Allah wa iyyakum minal 'ashirin wal faizin wal maqburin kull 'am wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ala madis zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah an-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah 'azza wa jalla. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا ان الله امره بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على النبي الكريم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعاده وتلاحما ومسره وتراحما وزدنا فيه طمانينه وألفة وعناء ومحبة
وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.